Dan pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Pak Suparjo, ini kan kalau dari sisi regulasi, kemudian nomenklaturnya sekarang kan memang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Oke lah, kita ini diskursus aja kan soal wacana ke depan. Kalau Pak Menteri bilang sesama biskota dilarang saling mendahului. Nah sekarang yang penting begini, masyarakatnya juga kan harus siap menerima reforma agraria. Nah dari sisi masyarakatnya, kemudian dari payung hukumnya, apa yang harus dilakukan oleh akademisi, kemudian dari kementerian sendiri, biar masyarakatnya juga paham hukum agraria itu sendiri? Ya ini ya, tidak mudah ternyata. Ini saya lesson learning dari apa yang saya lakukan, gitu ya. Di samping birokrasi, penelitian juga kadangkala ya agak membatasi ruang gerak kita. Makanya kalau bahasa sekarang saya melakukan pengabdian masyarakat tanpa kum. Ini sedang saya lakukan ketika bicara masalah-masalah seperti itu. Jadi bagaimana saya melihat persoalan agraria itu dinamikanya ya. Iya, iya. Tentu pada petani yang dekat dengan ini. Betul. Yang dekat sekali dengan urusan ini. Iya. Gitu. Dan beda wilayah, beda kultur beda. Ya, Cara bahkan Samuel Huntington pun mengatakan tidak ada kelompok yang namanya kelompok manusia yang paling sensitif dengan tanah kecuali golongan petani itu. Itu. Ini saya mendekati, saya bagaimana memahami persoalan ini pada dua kasus petani yang saya dampingi. Satu petani garam, beliau bisa menghasilkan garam kristal yang di atas standar produksi nasional Australia dengan keterbatasannya. Iya, iya. Kemudian petani buah unggul. Nah itu. Nah, saya kira kalangan akademisi selain ya itu ya, bukan, janganlah terlalu textbook gitu loh. Mari Bung kita lihat kondisi di lapangan seperti apa. Terjun ke lapangan ya, sekali ya. Pengabdian masyarakatnya bukan sekedar mengejar kum ya. Itu saya malah miris gitu kalau gitu. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan kepada Pak Menteri, artinya dengan pendekatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agraria sekarang ini, apa yang harus ditingkatkan lagi? Nah saya kira ini, ya tadi saya sempat berpikir untuk ini ibarat perjalanan yang dilakukan Kementerian Agraria ini sudah hampir mencapai titik finish gitu. Yeah. Nah tapi cilakannya kadang-kadang titik finishnya itu di luar kewenangan ranah itu tadi. Oh. Sehingga saya katakan, kalau boleh ini modelingnya seperti redistribusi tanah plus tadi. Gitu. Iya, iya. Janganlah memprovokasi jeruk minum jeruk. Sesama biskota dilalui. Oke, tapi ini menarik. Sebelum lanjut dengan Anda, saya kembali ke Pak Menteri. Pak Sofyan, ini program ini adalah program khususnya yang membagikan sertifikat kepada masyarakat. Ini kan targetnya naik terus. Dan tadi dari ulasan yang disampaikan oleh rekan saya Elisa, Pak Jokowi sampai akan ngejar terus ke Pak Sofyan ya, soal data terkini sertifikat yang sampai ke masyarakat, sehingga jangan sampai ada yang bilang ini ngibul, kata Presiden. Nah, tapi masyarakatnya juga, Pak Sofyan, tentu harus siap. Sehingga nanti dari aparat Kementerian Agraria dan masyarakat bisa ada sinergi. Dari masyarakat sendiri, Pak Sofyan, apa yang Anda harapkan agar mereka juga siap untuk melakukan reforma agraria ini? Pertama saya dapat sampaikan bahwa sekarang ekosistem untuk kita melakukan reforma agraria sudah terbentuk. Waktu 2017 kita sosialisasi akan bikin sertifikat secara massal, orang curiga, apa benar nih, apa benar nih. Dulu dibayar aja nggak jadi, sekarang kok gratis gitu ya. Jadi tahu aja Pak. Memang dulu memang ada benar. Jadi Doni, ada cerita lucu ya, cerita lucu kepala BPN di Parepare datang ke desa membuat sosialisasi. Dia bilang, Bapak-bapak, kita akan mensertifikatkan tanah satu desa Bapak 100% kita sertifikatkan gratis. Kemudian masyarakat bilang, apa gratis? Enggak, kita nggak mau. Kita mau bayar. Bayar aja nggak dapat, apalagi gratis. Tapi itu kan cerita lama Pak. Kalau sekarang sudah berubah ya.
Alhamdulillah, sekarang itu misal kemarin baru pulang dari Banten, kepala kantor BPN itu menceritakan ada 3 kepala desa datang minta supaya desa dia disertifikatkan 100%. Iya. Kemudian DKI Pemda itu membantu kita uangnya sampai dengan 200 miliar untuk supaya Jakarta seluruh 100% bisa terdaftar. Insya Allah Jakarta tahun ini 100% terdaftar. Baik, insya Allah. Pulau Bali insya Allah tahun ini 100% terdaftar. Kota Solo sudah 100%, Magelang sedang menuju ke sana. Dan banyak kota-kota lagi kita sekarang jadikan sasar untuk 100%. Ya. Bahkan sekarang saya bikin target internal BPN, ya. Kita harap dukungan doa dan dukungan masyarakat. Saya membuat target sekarang 2025 seluruh tanah di Indonesia terdaftar. Sehingga nggak ada sengketa di masa depan lagi. Baik, baik. Baik, Pak Menteri, mudah-mudahan targetnya bisa tercapai dan kita dukung Pak Sofyan. Ini kan Pak Sofyan dikenal sebagai Menteri Kunci Inggris ya Pak ya. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Pak Menteri, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk malam ini. Sampai jumpa lagi Pak. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Pak Suparjo, apa catatan penting Anda sekaligus closing statement dari diskusi kita malam ini? Nah, jadi semangat atau kita bicara reforma agraria setidaknya sudah tiga value yang harus ada pada semua pihak, semua stakeholder. Ya, kalau dalam istilah UPA itu hak bangsa Indonesia, maka mari hak bangsa Indonesia pertama. Kita semua punya rasa memiliki yang sama. Nah, rasa memiliki ini tidak harus kemudian ingin memiliki, bukan. Menguasai dalam arti berlebihan beda ya. Tapi rasa memiliki sebagai tanggung jawab. Sehingga kemudian yang kedua, ketika yang pertama sudah ada, kedua kita harus punya rasa untuk menjaga, melindungi. Ketika bicara ini dalam tataran polisi dan tataran penegak hukumnya. Gitu. Yang ketiga, melestarikan, menjaga kita punya sumber daya alam, kita punya yang kaya raya itu kita jaga kelestariannya. Ini penting. For the next generation. Sebab jangan sampai ada pendapat mengatakan bahwa semua tanah bumi yang kita miliki ini warisan nenek moyang kita. Sebenarnya adalah milik anak cucu kita. Anak cucu kita. Itu tadi dengan 3 value tadi, memiliki, menjaga dan melestarikan. Baik, Pak Suparjo Sudjadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Lanjutkan terus program pengabdian masyarakatnya, walaupun tanpa kum ya. Nanti kita lanjutkan diskusi kita lagi. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk edisi malam hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi, kritik, dan saran pada kami. Bisa dilayangkan ke email kami di redaksi@berita1.tv. Jangan lupa follow kami melalui media sosial Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Akhirnya saya Doni The Kaiser atas nama rekan-rekan redaksi, kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.